Jenis-jenis hukum karma. Kama, bahasa Pali atau karma, bahasa Sanskerta, berarti perbuatan atau aksi. Dalam Nibedika Sutta Buddha Gotama memperjelas bahwa yang disebut dengan kama adalah kehendak. Para beku, kehendak adalah yang kusebut sebagai kama. Setelah berkehendak, seseorang bertindak melalui jasmani, ucapan, atau pikiran. Ini berarti semua jenis perbuatan yang baik maupun yang buruk yang dilakukan oleh pikiran saja, atau terwujud dalam perkataan, maupun jasmani, yang dilakukan setelah didahului dengan adanya kehendak maka disebut dengan kama. Hukum alam yang bekerja tentang prinsip sebab dan akibat dari suatu perbuatan disebut dengan hukum karma. Dua jenis kama berdasarkan sifatnya, yaitu 1. Kama baik, yaitu karma yang didasari oleh pikiran yang diliputi oleh ketidakbencian, ketidakserakahan, dan ketidakbodohan batin. Contoh, berdana, menolong makhluk yang kesukaran, berkata jujur, bermeditasi, dan sebagainya. 2. Karma buruk yaitu karma yang didasari oleh pikiran yang diliputi oleh kebencian, keserakahan, dan kebodohan batin. Contoh, membunuh, mencuri, berbohong, mabuk-mabukan, dan sebagainya. Walaupun prinsip hukum karma dapat dirangkum secara sederhana, yaitu perbuatan baik akan menghasilkan kebaikan, perbuatan buruk akan menghasilkan keburukan, tetapi cara bekerja hukum karma sangat kompleks dan hasil karma secara mendetail tidak dapat dipikirkan oleh manusia biasa. Meskipun hasil karma dari perbuatan masa lampau dapat membentuk kondisi-kondisi di dalam kehidupan seseorang pada masa sekarang, namun bukan penentu segalanya dari apa yang terjadi dalam kehidupan sekarang. 4 jenis karma berdasarkan waktu munculnya akibat yang dihasilkan. Hasil karma dapat diterima oleh seseorang pada saat ini, atau dalam kelahiran kembali berikutnya. 1. Ditadama Vedaniya Kama yaitu kama atau perbuatan yang menimbulkan hasil, vipaka, dengan segera mungkin pada waktu kehidupan sekarang. Kama ini terbagi dua macam, yaitu kama yang memberikan hasil dalam kehidupan sekarang ini, termasuk yang sudah masak betul atau disebut dengan paripaka ditadama Vedaniya Kama. Contoh, seorang miskin bernama Puna yang memberikan dana makanan kepada Sariputta Mahatera kemudian menjadi kaya raya dalam waktu 7 hari setelah berdana. Kama yang memberikan hasil setelah lewat 7 hari atau disebut dengan aparipaka ditadama Vedaniya. Contoh, jika berbuat kebaikan atau kejahatan dalam usia muda, akan dipetik hasil dalam usia muda atau usia tua dalam kehidupan sekarang ini juga. 2. Upaja Vedaniya Kama yaitu kama atau perbuatan yang menimbulkan hasil pada kehidupan berikutnya yaitu satu kehidupan setelah kehidupan sekarang. Misalnya orang yang melakukan meditasi hingga mencapai jana tertentu, maka setelah meninggal ia akan langsung terlahir di alam Brahma. 3. Aparapariya Vedaniya Kama yaitu kama atau perbuatan yang menimbulkan hasil pada kehidupan berikutnya secara berturut-turut. Salah satu contoh adalah orang yang sering mendengarkan dhamma. Besar kemungkinan ia akan terlahir kembali di alam sorga dalam kehidupan-kehidupan yang berikutnya. Mengapa demikian? Dengan mendengarkan dhamma orang tersebut telah melakukan kama baik karena ia telah melatih berdana perhatian. Selama mendengarkan dhamma, ia juga telah memusatkan pikiran, ucapan serta perbuatannya ke arah kebajikan. Apalagi jika ia dapat mengerti serta melaksanakan dhamma dalam kehidupan sehari-hari.
Kebajikan ini tentunya sangat selaras dengan salah satu isi khotbah Sang Buddha yang menyatakan bahwa mendengarkan Dhamma pada saat yang sesuai adalah berkah utama. 4. Ahosi kama yaitu kama yang tidak sempat berbuah karena telah kehabisan waktu atau kehilangan kesempatan untuk berbuah karena jangka waktu untuk memberikan hasilnya telah habis, atau kama yang menghasilkan akibatnya telah habis, atau kama tersebut telah menghasilkan akibatnya secara penuh. Ahosi kama terbentuk ketika kekuatan suatu karma terhalangi oleh kekuatan karma lain yang sangat besar. Selain itu, ahosi kama terbentuk jika tidak adanya kondisi-kondisi pendukung yang dibutuhkan untuk kama itu berbuah, sehingga kama tersebut tidak menghasilkan akibat. Contoh, Angulimala Thera, dulunya sebelum menjadi anggota Sangha, pernah menjadi penjahat dan telah membunuh 999 orang. Setelah beliau bertemu dengan Sang Buddha, beliau bertobat dan kemudian ditahbiskan menjadi beku. Beliau melatih diri dengan jalan melaksanakan Vipassana Bhavana secara tekun, dan akhirnya beliau mencapai kesucian tingkat arahat. Jadi, kejahatan beliau yang telah membunuh ratusan orang itu menjadi ahosi kama, karena sewaktu beliau mencapai kesucian tingkat pertama, yaitu Sotapati Magga, maka dengan kekuatan Magga pertama itu, beliau telah membasmi kilesa, kekotoran batin, yang berat sehingga pintu alam apaya tertutup dengan rapat. Ini berarti pula perbuatan membunuh ratusan orang itu menjadi ahosi kama, yaitu kama yang tidak menimbulkan akibat sama sekali. Sering orang mengatakan bahwa tercapainya nirvana adalah ketika kama baik dan kama buruknya telah habis. Padahal kama itu sangat sulit untuk dapat habis berbuah karena jumlahnya yang tidak terbatas. Namun, kama dapat dipotong. Kita dapat merasakan buah kama apabila kita masih mempunyai badan dan batin, artinya kita masih hidup setelah dilahirkan. Apabila kita tidak dilahirkan kembali, maka kesempatan untuk merasakan buah kama baik maupun buruk sudah tidak ada lagi. Dengan demikian, ada berbagai kama yang tidak sempat berbuah. 4 jenis karma berdasarkan sifat dari akibat yang dihasilkannya. 1. Garuka kama atau karma berat, yaitu perbuatan yang memiliki kualitas kekuatan yang besar yang mampu menimbulkan hasil dalam kehidupan kedua, dan kekuatan kama lain tidak mampu mencegahnya. Garuka kama terdiri dari 2 jenis yaitu: pertama, akusala garuka kama adalah perbuatan buruk jahat yang berat, yang disebut akusala garuka kama. Perbuatan jahat yang berat adalah perbuatan pandangan salah yang pasti dan 5 perbuatan durhaka, yaitu membunuh ibu, membunuh ayah, membunuh arahat, melukai seorang Buddha dan memecah belah Sangha. Akibat dari melakukan akusala garuka kama adalah dilahirkan kembali ke alam apaya, alam yang menyedihkan, yaitu alam neraka, alam setan, alam binatang dan alam asura. Akusala garuka kama juga disebut sebagai anantariya kama karena dampaknya masih dapat dirasakan di kehidupan selanjutnya. Contoh, Devadatta yang telah melukai kaki Sri Buddha dan memecah belah Sangha, dilahirkan kembali di alam neraka Avici. Dan Raja Ajatasattu yang telah membunuh ayahnya, Raja Bimbisara, tidak dapat meraih kesucian Sotapanna, tingkat kesucian pertama, karena kekuatan besar dari akusala garuka kama. Kedua, kusala garuka kama adalah perbuatan baik yang berat. Yang disebut kusala garuka kama adalah hasil dari melaksanakan samatha bhavana, meditasi ketenangan batin, sehingga mencapai rupa jana 4 dan arupa jana 4 atau disebut jana 8. Akibat dari melakukan kusala garuka kama adalah dilahirkan kembali di alam Brahma.
Jika akusala garuka kama tidak memiliki waktu untuk menimbulkan hasil, maka mempunyai kesempatan untuk berubah menjadi upatambaka kama, kama pendukung. Sebaliknya, jika kusala garuka kama tidak memiliki waktu untuk menimbulkan hasil, maka akan menjadi ahosi kama dan tidak mempunyai kesempatan untuk menjadi upatambaka kama, kama pendukung. 2. Asana kama atau kama jelang ajal, yaitu berupa perbuatan baik ataupun buruk yang dilakukan seseorang menjelang ajalnya, yang dapat dilakukan dengan jasmani dan batin. Dengan batin misalnya, memikirkan, merasakan, mengingat-ingat semua perbuatan baik atau buruk yang telah dilakukan, atau memikirkan kebaikan atau kejahatan terhadap makhluk lain. Kama inilah yang akan menentukan keadaan kelahiran seseorang yang akan datang jika tidak ada kekuatan kama lain yang lebih besar lagi yang menentukan. Contoh, seorang algojo kerajaan bernama Tambadatika pada saat menjelang ajalnya, ia mengingat pernah memberi sedekah kepada Yang Arya. Sariputta, dengan mengingat hal ini ia terlahir di alam yang bahagia. Namun, meskipun terlahir di alam bahagia, ia tetap memperoleh dampak buruk dari perbuatan buruk yang pernah ia lakukan. Contoh lain, ia teringat kesan baik ketika ia mendengarkan dhamma atau sering bertemu dengan para beku. Apabila ia meninggal pada saat mengingat kesan baik tersebut, ia akan terlahir di alam bahagia. Sebaliknya kalau ia teringat kesan perbuatan yang tidak baik, maka ia dapat saja terlahir di alam menderita. Ini pula sebabnya seseorang yang akan meninggal dunia dilakukan upacara pembacaan parita. Salah satu tujuan upacara ritual ini adalah untuk membantu orang yang akan meninggal tersebut mengingat berbagai kesan kebajikan yang telah dilakukannya selama hidup. Dengan demikian, ia akan mempunyai kondisi untuk terlahir di alam bahagia. 3. Acinaka, bahula kama atau kama kebiasaan, yaitu perbuatan baik ataupun buruk atau jahat yang merupakan kebiasaan dari seseorang karena sering dilakukan semasa hidupnya. Ketika seseorang sebelum ajalnya tidak melakukan kama jelang ajal, asana kama, maka yang menentukan keadaan kelahiran yang berikutnya ialah kama kebiasaan berupa perbuatan-perbuatan yang merupakan kebiasaan seseorang karena sering dilakukan sehingga seolah-olah merupakan watak baru. Misalnya karena ia meninggal dalam keadaan koma atau kecelakaan fatal, maka hal yang menentukan kelahiran kembalinya adalah perbuatan yang menjadi kebiasaan dalam hidupnya. Contoh, orang yang mempunyai kebiasaan bermain musik, apabila pada saat meninggal dunia ia teringat dengan kebiasaannya itu, maka ia dapat saja terlahir kembali sebagai orang yang memiliki bakat bermain musik sejak kecil. Contoh lain, Cunda Sukarika Kunda si penjagal babi, yang hidup di sekitar vihara tempat Sri Buddha berdiam, ia meninggal dengan mendengking seperti babi karena kebiasaannya menyembelih babi. 4. Katata kama adalah kama yang tidak terlalu berat dirasakan akibatnya. Kama ini yang paling lemah di antara semua kama. Kama ini merupakan perbuatan baik kusala kama, dan perbuatan jahat, akusala kama, yang pernah dibuat dalam kehidupan lampau dan kehidupan sekarang ini yang hampir tidak didorong oleh kehendak. Kama ini berproses apabila ketiga kama sebelumnya tidak pernah dilakukan. Contoh, pada satu saat, seseorang pernah melihat dan menyingkirkan paku agar tidak ada orang lain yang terluka karenanya. Apabila kama sederhana yang membahagiakan ini timbul di saat kematian, ia dapat pula terlahir di alam bahagia. 4 jenis karma berdasarkan fungsinya. 1. Janaka kama yaitu kama yang berfungsi menyebabkan timbulnya syarat untuk terlahirnya kembali suatu makhluk.
Kama ini menimbulkan batin dan jasmani. Kama ini muncul pada pikiran terakhir menjelang kematian. Sifat dari kama ini bisa baik ataupun buruk. Contoh, kelahiran di alam manusia dalam kondisi keluarga yang berkecukupan dan bahagia, atau di alam binatang dengan keterbatasan fisik. Contoh lain, seseorang terlahir di lingkungan keluarga yang bahagia, serba berkecukupan dan memperoleh pendidikan yang baik, dan kebalikannya seseorang terlahir di lingkungan keluarga yang amburadul, serba kekurangan atau miskin dan tidak pernah mengenyam pendidikan yang layak. 2. Upatambaka kama yaitu kama yang berfungsi mendukung terpeliharanya satu hasil kama yang telah timbul. Kama ini membantu janaka kama, yaitu membantu memberikan waktu untuk menimbulkan hasil atau akibat dari janaka kama yang belum memiliki waktu untuk menimbulkan hasil. Membantu memberikan kekuatan untuk menimbulkan hasil secara sempurna dari janaka kama yang sedang memiliki waktu menimbulkan hasil. Membantu jasmani batin yang dilahirkan janaka kama menjadi maju dan bertahan lama. Contoh, kondisi fisik menjadi lemah karena didukung dengan kurangnya gizi yang baik akibat terlahir di keluarga kurang mampu. Sebaliknya, kondisi fisik menjadi bugar karena didukung dengan adanya asupan gizi yang baik karena terlahir di keluarga yang mampu. Contoh lain, selain ia terlahir di keluarga yang miskin, dia juga terlahir dalam keadaan cacat. Inilah salah satu contoh kama yang mendukung. Contoh lain, umur seseorang yang semestinya ditetapkan oleh janaka kama hanya hidup selama 60 tahun di bumi ini. Tetapi di dalam kehidupannya sehari-hari ia banyak melakukan perbuatan baik, suka menolong makhluk lain, berdana, melaksanakan sila dan selalu waspada dalam semua tindakan pikiran, ucapan dan perbuatan jasmaninya sehingga umur yang ditetapkan oleh janaka kama selama 60 tahun tersebut bertambah 20 tahun lagi. 3. Upapilaka kama yaitu kama yang berfungsi menekan, mengolah, menyelaraskan satu hasil kama yang telah timbul. Kama ini menekan janaka kama agar tidak memiliki waktu untuk menimbulkan hasil. Yang telah memiliki waktu untuk menimbulkan hasil akhirnya mempunyai kekuatan menurun. Menekan jasmani batin yang ditimbulkan oleh janaka kama. Contoh, meskipun terlahir di alam binatang, namun mendapatkan kebutuhan hidup yang layak karena dirawat oleh seseorang. Sebaliknya, meskipun terlahir di alam manusia, namun tidak mendapatkan kebutuhan hidup yang layak. Contoh lain, meskipun seseorang terlahir sebagai orang yang miskin serta cacat, orang tersebut mungkin saja mempunyai perilaku kemoralan yang baik. Contoh lain, budi seorang narapidana yang divonis 10 tahun hukuman penjara, namun dalam kesehariannya, ia sering menunjukkan tabiat yang baik, rajin bekerja, maka budi mendapatkan keringanan hukuman menjadi 7 tahun saja. 4. Upagataka kama yaitu kama yang berfungsi merusak, menyakiti satu hasil kama yang telah timbul. Jadi upagataka kama adalah kama yang memotong kama maupun hasil dari kama lainnya secara menyeluruh. Pemotongan dari upagataka kama ada dua macam. Memotong janaka kama supaya tidak ada waktu untuk menimbulkan hasil atau akibat untuk selamanya. Memotong nama rupa yang dilahirkan oleh janaka kama sampai rusak. Contoh, seseorang terlahir di keluarga yang mampu sebagai hasil dari kama baik, namun karena ia melakukan korupsi akhirnya ia dipenjara dan kehilangan harta dan kebahagiaannya. Sebaliknya, seseorang terlahir di keluarga yang kekurangan sebagai hasil dari kama buruk, namun karena jujur akhirnya ia mendapatkan pekerjaan yang layak dan mampu meningkatkan kehidupannya. Contoh lain, walaupun orang itu cacat tubuhnya, karena perilaku kemoralannya baik,
ucapannya serta tingkah lakunya juga baik, maka mungkin saja ada orang yang simpati kepadanya. Orang tersebut mungkin akan memberinya pekerjaan yang sesuai dengan keadaannya. Inilah salah satu contoh kama yang memotong, artinya bertentangan atau memotong buah kama yang sedang berlangsung atau buah kama yang sedang dialaminya. Contoh lain, misalnya, Andi adalah seorang pemain bulu tangkis. Ia sering menjadi juara dalam beberapa pertandingan dan bulu tangkis adalah karirnya. Suatu hari, saat Andi mengendarai mobil, tiba-tiba ia menabrak truk yang ada di depannya. Akibatnya, tangan kanannya patah dan cacat seumur hidup sehingga karirnya menjadi hancur. Kama sangat berhubungan dengan perbuatan seseorang saat ini. Segala sesuatu yang dilakukan pada saat ini akan menentukan buah kama di masa depan. Dengan demikian, kama bukanlah nasib yang tidak bisa diubah. Kama masih dapat diperbaiki dan diubah dengan melakukan berbagai kama atau perbuatan yang lain. Jadi perbuatan saat inilah yang paling penting. Dari penjelasan di video ini, dapatlah dimengerti bahwa karma walaupun hanya satu, namun dari berbagai sudut pandang, karma dapat dibagi menjadi 3 kelompok yaitu menurut waktu, fungsi dan sifatnya. Setiap kelompok terdiri dari 4 bagian. Dengan demikian, secara keseluruhan, satu karma yang dimiliki oleh seseorang dapat dimengerti sebagai 12 jenis karma yang saling berkaitan menjadi satu kesatuan. Seorang umat Buddha yang yakin sepenuhnya pada hukum karma, tidak berdoa pada pihak lain untuk diselamatkan tetapi dengan yakin bergantung pada diri sendiri untuk kebebasannya. Daripada membuat berbagai penyerahan, atau menyetujui berbagai perantara istimewa, ia akan bergantung pada kekuatan kemauannya dan bekerja tiada hentinya demi kesejahteraan dan kebahagiaan semua. Sekian.